Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa aja kelebihan dan kekurangan HP ini dengan bahasa yang mudah dipahami. Tentunya kalian akan langsung paham ya, semoga. Oke, dan langsung aja, nggak perlu banyak cincong ya teman-teman. Apa aja sih kelebihan dan kekurangan HP Poco C71 ya, HP sejutaan, entry level. Tentunya karena HP-nya harganya cuma sejutaan aja. Nah, biasanya itu banyak kekurangannya ya teman-teman. Ya memang disesuaikan dengan budget. Apa aja yang belum ada di HP ini kita akan bahas ya teman-teman. Oke, yang pertama kita bahas kelebihannya dulu. Walaupun HP-nya ini terbilang harga yang sangat murah, sejutaan, bahkan ada yang diskon nggak nyampe sejutaan ya. Itu dia layarnya sudah punya refresh rate 120 Hz ya teman-teman. Jadi layarnya cukup smooth untuk scrolling medsos ataupun ya scrolling di sosial media. Coba kalian aktifkan di sini ya. Jika belum diaktifkan, buka pengaturan lalu pilih pengaturan layar ya. Nah, di sini kalian bisa mengatur refresh rate hingga 120 Hz teman-teman. Nah, ini dia rasio menyegarkan layar maksimal di 120 Hz. Mantap banget ya di harga segini. Tentunya ini menjadi fitur unggulan di HP ini. Kemudian yang kedua kelebihannya yaitu walaupun harganya sejutaan, tentunya chipsetnya yang digunakan ya, menurut aku chipset yang digunakan ya chipset yang cukup kuat ya di harga sejutaan, yaitu Unisoc T7250 yang digunakan. Nah, masih cukup lah buat untuk main-main game yang ringan, tetapi untuk game berat ya belum disarankan ya, karena chipsetnya ini mungkin untuk kebutuhan ringan seperti scrolling medsos, game ringan, dan ya cocok HP ini untuk mungkin ya untuk orang tua ya yang jarang main game atau bagaimana. Kemudian baterainya cukup gede yaitu 5200 mAh ya teman-teman. Ini dia baterainya, ini ketutup selotip ya, 5200 mAh. Jadi dari segi baterai ya terbilang cukup awet ya teman-teman. Kemudian selanjutnya kelebihannya yaitu menurut aku dari segi desainnya teman-teman ya. Nah, dari segi desain ini dia, saya coba copot softcase-nya. Dia layarnya lebar 6,88 ya. Untuk layarnya itu dia lebar, dimensi dia lebar dan tidak terlalu tebal seperti ini. Nah, dia desain belakangnya ini menurut aku keren banget ya, futuristik bagaimana gitu ya. Seperti ini. Desainnya terbilang sangat keren ya teman-teman, walaupun harganya cuma sejutaan dan di kelas harga HP yang entry level. Kemudian selanjutnya dia sudah punya fitur fingerprint ya, ini dia sidik jari di bagian tombol power ya, seperti ini. Nah, jadi walaupun HP sejutaan dia sudah fingerprint dan face unlock. Kemudian apa sih kekurangan di HP ini? Ya walaupun belum pantas disebut kekurangan ya, mengingat harganya segitu aja. Yang pertama yang belum ada di HP ini yaitu resolusi layarnya yang masih terbilang HD ya. HD ya cukup-cukup aja sebenarnya seperti ini. Jadi kalau melihat layarnya itu jangan heran kalau layarnya kok agak bagaimana, kurang kontrasnya kurang maksimal atau bagaimana. Ya memang layar yang digunakan ini tipenya masih HD plus saja ya, belum Full HD. Kemudian selanjutnya untuk segi penyimpanan yang digunakan yaitu tipe eMMC ya. Nah, ini dia untuk tipe penyimpanan yang masih digunakan yaitu eMMC. Jadi kalau dibilang cepat itu ya untuk transfer data seperti memindah file atau bagaimana itu ya masih kalah dengan tipe yang UFS ya. Di seri-seri sekarang itu banyak yang menggunakan UFS, tapi ya terbilang cukup aja ya. Jadi kalau dari segi tipe penyimpanan yang digunakan itu masih tipe lama ya, eMMC. Kemudian jika kalian mengira ini dual speaker, jadi jawabannya adalah dia masih mono speaker ya. Di bagian kiri ini seperti ini, belum ada speaker dual speaker atau masih mono speaker saja. Kemudian selanjutnya untuk tipe RAM yang digunakan masih kecil, yaitu cuman RAM 4GB doang. Walaupun ditulis di sini 8GB, jangan terkecoh, ini 8GB ya. Yang aslinya itu cuma 4GB, dan 4GB tambahnya itu ya memori internal yang dikonversi menjadi RAM ya, seperti itu. Jadi RAM-nya ya terbilang kecil, 4GB doang teman-teman. Selanjutnya dari segi kamera masih terbilang ya, kalau dibilang jernih sih menurut aku ya cukup aja ya untuk keperluan dokumentasi. Kameranya seperti ini dan kamera depan seperti ini. Nah, kamera depan ya cukup lah untuk video call atau bagaimana. Kalau dibilang jernih ya menurut aku sih belum ya, mengingat harganya aja sejutaan teman-teman.
Tapi kamera belakang ini menurutku lumayan lah ya, seperti ini. Untuk keperluan dokumentasi ya oke-oke aja. Dia 32 megapiksel. Kamera depan kalau nggak salah 8 megapiksel ya. Kemudian menurut aku yang sedikit agak kurang dia karena chipsetnya yaitu masih chipset standar. Jadi untuk Android yang digunakan itu tipe Android Go Edition ya. Jadi banyak fitur yang dikurangi. Seperti fitur split screen itu tidak ada. Layar belah pun dia tidak mendukung ya teman-teman. Bahkan video call sambil buka aplikasi lain pun dia dihilangkan ya. Ya tujuannya sih agar tidak terlalu digunakan untuk multitasking. Karena jadinya mungkin lemot atau bagaimana ya. Jadi fitur multitasking itu banyak yang dihilangkan ya teman-teman. Seperti buka dua aplikasi sekaligus itu yang nggak bisa. Mengingat chipsetnya itu ya masih standar ya teman-teman. Jadi iOS-nya pakai Android Go Edition, Android tipe ringan ya. Jadi pakai OS yang ringan biar HP-nya tidak lag. Kemudian yang terakhir menurut aku ya karena HP-nya itu chipsetnya masih standar ya, memang disesuaikan untuk budget yang segini. Jadi untuk main game berat itu ya nggak bisa dipaksakan, misalnya rata kanan atau bagaimana, main Free Fire rata kanan, game Mobile Legends rata kanan itu jangan ya. Mending disesuaikan aja sesuai kemampuan ya teman-teman, karena chipsetnya itu chipset Unisoc T7250 yang terbilang chipset yang standar ya, sesuai harga lah ya teman-teman. Oke, itu dia teman-teman fitur kelebihan dan kekurangan di HP Poco C71 yang mungkin belum kalian paham, atau sebelum beli bisa kalian tonton video ini ya, semoga bermanfaat.